Hai, perkenalkan nama saya Evelyn Raiwaki, NIM 2017-31006 dari ITPLN Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang metode weighted product atau sering disebut dengan metode WP. Sebelum membahas tentang metode WP ini, ada baiknya kita kenal dulu apa itu metode weighted product atau metode WP. Metode weighted product adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan atau sering disebut dengan SPK. Selain itu, metode ini mengevaluasi beberapa alternatif dari sekumpulan kriteria. Menurut Yun, dalam buku Kusuma Dewi tahun 2006, metode WP menggunakan teknik perkalian sebagai penghubung dari rating atribut. Berikut adalah langkah-langkah untuk penyelesaian metode weighted product atau metode WP. Yang pertama yaitu menentukan kriteria-kriteria di mana kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu seperti CI. Yang kedua, menentukan rating kecocokan di mana rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dan buat matriks keputusan. Yang ketiga, melakukan normalisasi bobot di mana bobot ternormalisasi sama dengan bobot setiap kriterian. Nilai dari total bobot bisa dilihat ada rumus persamaannya di bagian bawah. Yang keempat, yaitu menentukan nilai vektor S dengan cara mengalihkan seluruh kriteria bagi seluruh alternatif sebagai pangkat positif untuk kriteria benefit dan bobot. Nah, rumusnya kalian dapat lihat di tampilan ini beserta dengan keterangannya. Yang kelima, menentukan nilai vektor V, yaitu nilai yang akan digunakan untuk perankingan. Rumus dan keterangan kalian bisa lihat di tampilan ini. Yang di sebelahnya, yaitu adalah 6. Merangking nilai vektor V. Nah, di sini kita sudah bisa membuat kesimpulan sebagai tahapan akhirnya. Berikut ini adalah contoh dari studi kasus metode WP. Nah, ini adalah contoh perhitungan manual dengan menggunakan metode WP dalam menentukan pilihan restoran berdasarkan nilai bobot yang diberi pembanding. Di bawah ini ada 3 restoran yang akan menjadi alternatif pilihan, yaitu R1 sebagai EV warung, R2 sebagai B restoran dan bar, R3 sebagai arti restoran dan bar. Kriteria yang digunakan sebagai acuan ada 5, yaitu C1 sebagai kualitas makanan, C2 sebagai harga makanan, C3 sebagai pelayanan, C4 suasana, dan C5 sebagai jarak atau meter. Nah, setelah itu kita dapat mengambil keputusan dalam memberikan bobot preferensi. W sama dengan 5, 3, 4, 4, dan 2. Nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif restoran akan disajikan dalam bentuk tabel seperti bawah ini. Kalian bisa lihat, itu ada tabelnya. Dan yang di bawahnya itu adalah tahap 1. Tahap 1 ini terdapat 2 kategori yang membedakan kriteria, yaitu kriteria C1, C3, dan C4 adalah kriteria keuntungannya, dan kriteria C2, C5 adalah kriteria biayanya. Nah, untuk tahap kedua, kita akan melakukan perbaikan bobot terlebih dahulu sehingga total bobotnya menjadi sigma WJ sama dengan 1. Dengan cara rumusnya kalian bisa lihat di bawah ini. Dan untuk memperbaiki bobot W1 bisa dilihat dari tampilan ini dengan hasil 0,28. Nah, dan W yang lainnya kalian bisa dilihat W1 dengan hasil 0,28, W2 dengan hasil 0,17, W3 dengan hasil 0,22, W4 dengan hasil 0,22, dan W5 dengan hasil 0,11. Untuk tahap ketiga,
kita menentukan nilai vektor S dengan menggunakan formula. Kalian bisa lihat rumus di bawah ini. Dan untuk perhitungan seperti tabel 1, ada C1 sama dengan 42, C2 sama dengan 66.000, C3 sama dengan 60, C4 sama dengan 75, dan C5 yaitu 2355. Nah, setelah itu pangkatkan dan kalikan nilai masing-masing kriterianya. Jadi kalian bisa dilihat di bawah itu S1 dengan hasil 1,1694323. C2 dan C5 merupakan kriteria biaya. Jadi bobot yang dipangkatkan akan bernilai minus. Dan perhitungan vektor S bisa dilihat di bawah ini. Nah, pada tahap keempat, yaitu menentukan nilai vektor yang akan digunakan menghitung preferensi atau VI untuk perankingan. Dengan formula kalian bisa melihat rumus ada di bawah itu, dan penyederhanaannya juga yaitu V1 sama dengan S1 per S1 tambah S2 tambah S3. Jadi kita sudah bisa mendapatkan hasil dari menghitung preferensi atau VI, yaitu V1 dengan hasil 0,320, V2 dengan hasil 0,334, V3 dengan hasil 0,346. Dan hasilnya dari V3 ini menunjukkan nilai terbesar. Jadi arti restoran dan bar layak menjadi pilihan restoran terbaik sesuai dengan bobot yang diberikan oleh pengambil keputusan. Nah, itu tadi adalah materi dari metode Weighted Product atau metode WP. Bila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.